Shalom, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dalam ibadah PPK. Mari kita awali ibadah kita hari ini. Kita datang kepada Tuhan, kita naikkan satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku menaikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena semalam Tuhan sudah jaga tidur kami. Bahkan pagi hari ini Tuhan, Kau bolehkan kami untuk bangun, merasakan udara pagi ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Saat pagi hari ini ya Bapa, kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu, kami membesarkan nama-Mu. Kami mohon hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, supaya kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru melalui firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya anak-anak, kita patut bersyukur karena kita boleh ada sampai hari ini, semua karena perkenanan Tuhan.
Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita, tetapi semua karena belas kasihan Tuhan. Mari anak-anak yang ada di rumah, bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan, kita mau bersuka cita, memuliakan nama Tuhan dengan pujian, bersuka dalam Tuhan. Pujian ini sekali lagi, kita bertepuk tangan memuji muliakan nama Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita memohon pertolongan Tuhan supaya kita boleh mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan melalui firman-Nya pagi hari ini. Mari dengan kesungguhan hati kita naikkan pujian, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Karena kasih-Nya
Selamat pagi anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan. Saatnya kita untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan iman percaya kami di dalam mengiring Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, pada pagi ini kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan menjadi bagian di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada anak-anak-Mu, karena anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan,
tema kita pada pagi ini yaitu menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman. Nah, anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita mengaku sebagai murid Kristus, tentu kita akan belajar dari guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Belajar berarti tidak melihat. Belajar berarti kita harus terus-menerus memperbarui kehidupan kita di dalam Kristus. Belajar tidak mengenal waktu dan ruang. Dalam kondisi apapun kita boleh belajar. Dan belajar juga tidak mengenal usia. Baik usia anak-anak maupun sampai dewasa, kita harus tetap belajar. Nah, berdasarkan firman Tuhan, pada pagi ini kita belajar untuk mendengar suara Tuhan. Kita belajar untuk mendengar perkataan Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah kita harus peka terhadap suara Tuhan, agar kehidupan kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Ada yang lebih penting lagi anak-anak. Kita tidak cukup untuk mendengar suara Tuhan, tetapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan katakan bahwa kita dikatakan menipu diri kita sendiri. Ini yang terpenting di dalam kehidupan kita anak-anak, bagaimana cara kita agar menjadi pelaku firman Tuhan. Ada 3 hal yang akan kita renungkan. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Ya. Terambil di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Ya. Firman Tuhan berkata demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingin menjadi pelaku firman Tuhan, maka kasih harus menjadi bagian yang integral di dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus. Mengasihi Allah berarti dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Sehingga kita mampu menuruti segala perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah ya, mengasihi Tuhan, tetapi dibutuhkan komitmen sebagai murid Tuhan agar kita mampu mengasihi Tuhan, bukan berdasarkan kekuatan kita, tetapi berdasarkan kekuatan Tuhan yang menopang kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Poin yang kedua, bagaimana cara kita agar menjadi pelaku firman Tuhan? Yang kedua adalah taat kepada firman Allah. Kita membaca dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 dan ayat 26. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 dan ayat 26. Dikatakan demikian, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketaatan adalah suatu proses kehidupan
yang harus kita jalani sebagai murid Tuhan atau sebagai orang percaya. Proses itu membentuk kita menjadi pribadi yang sesuai dengan karakter Tuhan, menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Ketaatan terhadap firman Allah menjadikan kita pribadi yang berhikmat dan pribadi yang bijaksana. Sebagaimana firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 7 ayat 24 maupun ayat yang ke-26. Kita dikatakan sebagai orang yang berhikmat, orang yang bijaksana. Bagaimana kita bisa mengambil satu keputusan yang bijaksana, maka kita harus memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, yaitu memiliki ketaatan terhadap firman Allah. Poin yang ketiga berkaitan dengan bagaimana cara kita agar menjadi pelaku firman Tuhan, yaitu kita harus menyangkal diri dan mau memikul salib. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menyangkal diri berarti adalah karakter murid Tuhan, karakter murid Kristus. Kita tidak mengutamakan apa yang ada di dalam diri kita, tetapi kita mengutamakan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Menyangkal diri berarti kita menaruh seluruh kehidupan kita kepada Allah, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Kristus dan menempatkan Kristus di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagai murid Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan? Kita harus memikul salib. Memikul salib adalah bukan hal yang mudah, anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan. Memikul salib berarti kita harus berjuang, kita harus berusaha bagaimana kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak godaan, walaupun banyak persoalan, tetapi kita tetap berserah kepada Kristus sebagai sumber kekuatan kita satu-satunya sebagai murid Tuhan. Memikul salib adalah satu tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi pelaku firman Tuhan itu bukanlah sesuatu yang gampang di dalam kehidupan. Karena itu adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang real, yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus. Kalau kita ingin menjadi murid Kristus yang memiliki karakter Kristus, jadilah pelaku firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi ini senantiasa memotivasi kita untuk menjadi anak Tuhan yang setia, anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, anak Tuhan yang memiliki ketaatan kepada Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi ini. Kami rindu Tuhan Yesus jadikan kami sebagai murid Kristus yang memiliki karakter Kristus, yaitu kasih harus menjadi bagian yang terindah di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, bukan untuk menjadi pendengar firman Tuhan saja, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Perlengkapilah kami dengan firman Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami mampu menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus
kami berdoa. Amin. Haleluya, 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 Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita menutup ibadah kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, pada pagi ini kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan berkatilah kehidupan kami Tuhan Yesus sebagai seorang pelajar Kristen. Tuhan memberikan kecerdasan, kepandaian, hikmat. Tuhan memberikan ingatan yang tajam kepada anak-anak kami. Tuhan memberkati cita-cita anak kami sehingga semuanya boleh diwujudkan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka semua mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati orang tua mereka dalam usaha dan pekerjaan, berkati juga anak-anak kami di dalam masa-masa pandemi ini, kiranya dijauhkan dari sakit penyakit. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Itulah seruan doa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.